Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka dan Pak Jainal bahwa teman-teman hari ini kita mencoba untuk berdiskusi bersama terkait dengan judul tugas akhir yang akan kalian ambil ya, khususnya untuk konsentrasi jaringan. Jadi memang merupakan suatu kegalauan yang luar biasa ketika menentukan judul tugas akhir ya kan ya. Nah, oleh karena itu ketemu di kuliah hari ini. Kita di sini ada saya, ada Pak Warna dan Pak Rofik. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Kalian sudah juga sembari mendengarkan saya, kalian juga bisa sambil melihat topik-topik yang sudah dituliskan di link yang sudah di-share oleh Bu Rizka tadi. Sudah dibuka ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Di situ ada beberapa topik. Topik itu merupakan hasil diskusi antara saya dengan Pak Warna dan juga Prodi mengenai tema-tema tugas akhir yang bisa kalian ambil, gitu ya. Nah, sebenarnya topik itu diambilnya berdasarkan satu trending riset yang sedang in di jaringan, dan yang kedua kita juga melihat bagaimana kesesuaian penelitian itu dengan level kalian S1 ya. Tentunya pasti akan ada perbedaan ketika melakukan riset di dalam jaringan untuk levelnya mungkin saya dan Pak Warna dan mungkin teman-teman. Nah, nanti ada beberapa topik yang akan kami sampaikan di sini. Dibagi dua ya Pak Warna ya, nanti yang terkait dengan topik-topik yang memang core-nya, memang tidak semua core-nya ada di saya ataupun di Pak Warna, jadi ada bagian yang memang core-nya atau memang bidang ilmunya saya, ada yang bidang ilmunya Pak Warna. Jadi teman-teman boleh kita sambil diskusi bersama. Sebenarnya saya belum selesai membuat PPT. Ya, PPT-nya masih baru 8 halaman saja, tetapi kita sambil ngobrol aja. Sebentar, saya share screen. Kalau nanti ada tambahan dari Pak Warna dan Pak Rofik, monggo silakan diinterupsi saja, nggih. Pak, Bapak-bapak. Bapak-bapak. Hula, Bapak-bapak. Oh iya, monggo. Oke. Oke. Sudah keluar ya PPT-nya ya. Jadi topik-topik ini ada ya. Oke. Nah, topik-topik ini yang akan diambil untuk tugas akhir, khususnya untuk konsentrasi jaringan. Dan dari beberapa topik ini sebenarnya ada masuk di dalam mata kuliah, gitu ya. Ada yang masuk di mata kuliah pemrograman jaringan, ada yang masuk rumah. Ada yang masuk di Ada yang masuk di mata kuliah Jarkom lanjut. Dan nanti kalau misalnya di semester berikutnya kalian akan mengambil mata kuliah keamanan jaringan, nanti juga akan membahas tentang itu. Saya nggak tahu sudah ngambil mata kuliah keamanan jaringan belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Di semester ini atau semester lalu? Semester lalu. Semester lalu ya. Nah, nanti keamanan jaringan sebenarnya sudah bisa dibahas juga. Kalian sudah mendapatkan basicnya sehingga nanti bisa ambil topik tentang itu ya. Nah, ini main topiknya dari yang di list tadi oleh Bu Rizka, itu saya kelompokkan menjadi 6 topik besar ya. Yang pertama adalah tentang, nah ini nomor 1 sampai 6 ini saya urutkan berdasarkan level kesulitannya. Ya, jadi level kesulitannya dan bukan level kesulitan sih sebenarnya, lebih ke arah level risetnya, lebih ke arah situ sih. Jadi memang sekarang kalau di dalam dunia jaringan yang lagi in adalah tentang software defined networking. Jadi apa itu SDN? SDN itu istilahnya kalau kita membuat apa ya istilahnya? Kalau kita membuat, pernah dengar soal SDN? SDN sekolah dasar itu bukan? Iya, sekolah dasar negeri ya Pak ya.
Bukan, software defined networking. Mungkin teman-teman ada yang beberapa yang ngambil topik tentang ini ya. Software defined networking ini artinya kalau biasanya switch atau router itu bekerja berdasarkan konfigurasi yang kita bikin ya. Kalau kita melakukan routing seperti ini ya dia akan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi SDN ini dia bisa membuatnya sebagai programmable gitu ya. Nanti tak jelasin deh tentang ini, tapi saya kasih tahu dulu tentang main topiknya dulu. Ada SDN. Jadi istilahnya ini lebih ke arah programming ya, lebih ke arah programming tapi programmingnya untuk jaringan. Jadi kalau kalian bekerja di ISP, kalian bekerja di sebagai network engineer yang berkaitan dengan server, berkaitan dengan data center, software defined networking ini adalah akan menjadi pekerjaan kalian sehari-hari. Ya, itu. Kemudian topik yang kedua ada wireless sensor network. Jadi wireless sensor network ini kaitannya lebih mengarah ke IoT. Ya, oke, sebentar, saya stop share dulu. Kayaknya bukan ini, sebentar. Oke. Jadi wireless sensor network ini lebih ke arah IoT. Misalnya implementasinya, jadi dia ini lebih ke arah IoT itu seperti kalian membuat sebuah sistem yang fungsinya adalah untuk misalnya gini, kayak home otomasi rumah kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya sawah ya, di sini kan ada juragan sawah nih yang bapak-bapaknya punya sawah gede-gede. Nah, kalian bisa melakukan misalnya memonitoring kelembapan tanah, memonitoring apakah dia sudah waktunya untuk disiramin dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu dilakukan secara manual, kalian bisa menggunakan sensor. Nah, sensor ini nanti akan saling berkomunikasi secara wireless, lah ketemulah namanya wireless sensor network. Ini lagi banyak digandrungi, kebanyakan wireless sensor network ini kalau sekarang lebih diarahkan untuk disaster management. Disaster management itu adalah sistem mitigasi bencana. Jadi misalnya kalian di gunung-gunung gitu ya, misalnya di Gunung Kawi gitu, misalnya gunung di daerah Jawa ini yang berapi gunung apa ya Pak Warna ya? Pak War? Ya. Ya. Embuh Pak. Jadi di gunung-gunung di Jawa ini ya misalnya dia berapi kan kalian nggak mungkin jelas Oh iya, saya nanya loh Pak, belum jenengan jawab loh Pak. Terangkan dulu. Jangan ngantuk loh Pak. Ya. Oh gitu. Jadi wireless sensor network ini digunakan misalnya kalian ingin memantau status gunung berapi misalnya, apakah dia mau meledak atau tidak misalnya, meletus kok meledak ya, apakah dia mau meletus atau tidak. Nah itu kita bisa memantaunya secara jarak jauh dengan menggunakan wireless sensor network yang kira-kira tidak memungkinkan ada human, tidak memungkinkan ada manusia yang standby di situ. Nah, kita bisa memanfaatkan sensor ini. Nah, cara komunikasinya kalian tidak perlu fokusnya di bagian sensornya enggak, tetapi yang kalian fokuskan adalah bagaimana cara komunikasi datanya secara wireless itu tadi. Kalian bisa membahasnya ke arah routingnya, bisa membahas ke arah protokolnya, dan seterusnya. Terus yang ketiga, ada tentang network otomasi. Jadi otomasi ini digunakan kalau kalian nanti bekerja sebagai network engineer, kalian diminta untuk melakukan konfigurasi. Mungkin kalau misalnya konfigurasinya hanya 1, 2, 3 router aja, it's okay, kita bisa konfigurasi secara manual. Tetapi kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan besar, di mana perusahaan itu mengharuskan untuk mengkonfigurasi 100 router misalnya dan konfigurasinya sama, tentunya itu tidak bisa dilakukan secara manual. Karena itu kita melakukan otomasi. Otomasi ini paling gampangnya yang paling sederhana adalah misalnya kalian melakukan backup secara berkala, dikirimkan secara otomatis. Nah, itu bisa juga termasuk otomasi. Tetapi itu contoh sederhananya ya, tetapi kalau di dalam level tugas akhir, network automation system ini levelnya lebih dari itu. Artinya kita bisa membangun sebuah sistem otomasi yang bisa mengkonfigurasi jaringan secara otomatis. Makanya di situ ada tulisannya configuring, managing, testing, deploying, operating. Nah, artinya nggak cuma konfigur aja, tetapi manage-nya juga diotomasi. Kemudian pengujiannya misalnya kalian ingin
menguji QoS-nya, throughput-nya, delay-nya, dan seterusnya itu juga secara otomasi, tidak manual. Kemudian membangun jaringan itu secara otomasi. Nah, ini juga masuk ke dalam programming juga untuk network otomasi. Ini bahasanya ada banyak ya, ada Python, ada Java, dan seterusnya. Gitu. Kemudian, nah ini kalau untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ini sebenarnya kurang satu ya, saya nambahin ada nomor 7 harusnya. Nomor 4 dan 5 ini mungkin nanti Pak Warna yang lebih bisa menjelaskan ya. Jadi topiknya adalah tentang keamanan jaringan, security system. Di mana di Excel yang kalian dapat itu ada IDS, ada IPS, ada konsep tunneling, ada konsep firewall. Tetapi tidak bisa misalnya kalian membuat dalam level tugas akhirnya hanya sekedar udah saya setting IDS, saya setting firewall, selesai, di blok, selesai, nggak bisa. Itu bukan levelnya tugas akhir, tapi itu hanya sekedar levelnya untuk tugas mata kuliah. Ya. Jadi kalau untuk network security system, kalian membangun sebuah sistem keamanan jaringan, di mana yang kalian nanti juga harus menguji apakah sistem kalian benar-benar bekerja untuk mengamankan jaringan kalian. Kemudian yang nomor 5 itu ada tentang multimedia service. Multimedia service ini gampangannya gini, kalau misalnya kalian ingin melakukan live conference seperti ini, nah bagaimana cara proses distribusinya, bagaimana cara kalian mengamankan data kalian pada saat proses streaming ini berlaku, bagaimana kalian mengoptimasi proses service multimedia ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan seterusnya. Nanti detailnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Warna ya. Kemudian yang nomor 6 ada network management system. Nah, network management system ini nanti yang masuk di dalam level TA yang middle low ya. Jadi middle low. Jadi kalian diminta untuk melakukan monitoring, kemudian maintenance dan optimasi, mungkin juga bisa membuat network sebuah sistem network management system seperti CACTI, kemudian pakai protokol SNMP, tetapi ini boleh digunakan, tetapi tidak boleh hanya menggunakan satu metode saja, ya. Jadi harus ada komparasinya, karena kita sudah tahu ada protokol namanya SNMP, dia udah pinter banget ngontrol manajemen jaringan, kemudian sudah ada aplikasi monitoring jaringan yang sudah high class, jadi seperti CACTI, seperti apalah itu namanya, Daylight, kemudian banyak banget yang sudah ada. Jadi kalau hanya sekedar membuat sistem monitoring hanya untuk up, hanya untuk down interface-nya saja itu tidak perlu, karena router-router sekarang pun sudah pintar. Mereka sudah bisa mendeteksi, mereka juga bisa memberikan memberikan notifikasi secara otomatis. Nah, itu seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya cloud computing ya. Cloud computing itu bisa membahas tentang mungkin ada teman-teman yang mungkin sekarang lagi lagi magang di beberapa perusahaan, juga sudah mendengar istilahnya namanya Docker, DevOps dan teman-temannya. Jadi sekarang lagi in-nya sedang itu untuk pembuatan server secara cloud. Begitu. Kemudian dari topik-topik yang tadi saya sampaikan, sebentar. Nah, ini mungkin saya masuk di dalam salah satunya dulu ya. Jadi apa itu software defined networking? Gampangannya gini, kalau secara tradisional network saja, di dalam jaringan tradisional saja, kalau misalnya kalian punya switch itu sebenarnya terbagi menjadi dua, ada control plane, ada data plane. Control itu yang bagian mengatur ini nanti data mau saya kirim kemana, ini data mau saya kirim kemana, dia yang bagian mengontrol trafficnya. Tapi kalau yang data plane digunakan untuk membuat semacam tabel routing, misalnya gampangannya gitu ya. Kalau misalnya di switch kan forwarding table ya, dia bikin semacam forwarding table. Nah, ini menjadi satu. Jadi ini menjadi satu kotak yang sama, sehingga ketika kalian mengkonfigurasikan control plane, otomatis data plane-nya juga jalan. Nah, ini akan menjadi satu problem yang baru ketika ada switch ini ada ratusan. Kalian harus mengkonfigurasinya ini satu persatu.
Tetapi ketika kalian menggunakan software defined network, maka controllernya ini akan dipisahkan menjadi sendiri. Nah, controller ini akan terhubung ke setiap switch atau ke setiap perangkat kita, ataukah itu ke router, dan di router ini tinggal sisa data plane-nya aja. Coba lihat, control plane-nya ini kan warna merah ya, data plane-nya yang warna biru. Controllernya kalau di dalam SDN, dia disendirikan, kemudian di data plane-nya ini ada di masing-masing switch. Nah, tinggal kalian remote dari sini, ini tinggal di enter, kasih perintah dari sini, maka semua konfigurasi akan tercopy atau terkonfigur sesuai dengan perintah yang ada di sini. Itu sistemnya di dalam software defined networking. Nah, ini kapan digunakan? Ketika kalian sudah bekerja dengan perusahaan yang besar. Nah, itu. Ini banyak sekali digunakan. Oke. Nah, arsitekturnya itu sendiri ada application, ada control, ada data plane. Kemudian saya harus membahas apa, Bu, di dalam TA saya? Banyak. Kalau misalnya kalian mau fokus di dalam application plane-nya aja, kalian bisa membahas tentang traffic engineering atau gimana sih caranya memanajemen traffic jaringan ini supaya tidak terjadi kemacetan. Data itu walaupun pengirimannya banyak, tetapi bisa tetap lancar, throughput-nya tetap tinggi, tidak ada delay, dan sebagainya. Atau kalian juga bisa membahas tentang load balancing-nya. Apa itu load balancing? Gimana caranya menyeimbangkan traffic, misalnya dua-duanya jalan, misalnya seperti itu. Atau kalian juga bisa membahas tentang security-nya. Di bagian application plane aja ini banyak yang bisa dibahas, gitu ya. Nah, saya nggak bisa, Bu, application plane, bingung. Oke, kalian bisa masuk di dalam control plane. Control plane ini membahas tentang controllernya secara khusus. Jadi misalnya gini, saya nggak ngerti, Bu, ini harus membahas apa di dalam SDN. Kalian bisa searching aja. Yang paling gampang ketika kalian menemukan sebuah topik, ini cuma tips dan trik ya. Cara paling gampang untuk menemukan topik dan saya harus mengerjakan apa di topik itu, kalian bisa mencari jurnal. Cuman Bu Frans biasanya pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi literatur review on titik-titik-titik. Topik kalian apa? Misalnya topik kalian tentang SDN, ya udah literatur review on software defined network. Nah, nanti akan muncul publikasi jurnal seperti ini. Ya, tak kasih contoh. Ini kebetulan yang gratis. Ya. Oh, nggak ya. nampil, Bu. Oh, nggak nampil? Nampilnya PPT, Bu. Oh, sorry. Oke. Udah keluar? Udah, Bu. Udah ya. Jadi ketika kalian nyari di internet, cari aja literatur review atau survei paper. Nah, biasanya Bu Frans cara nyari topik TA-nya kayak gitu. Nah, kalau udah keluar seperti ini, bentar, OTW. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, biasanya di dalam jurnal itu dia akan membahas bentar. Literatur review. Ini kebuka nggak ya? Yang tadi saya sempat cari. Atau review paper. Nah, kayak gini nih. Dia membahas apa sih SDN itu, cuman bahasa Inggris ya. Nanti tak kasih tahu caranya bagaimana mentranslate ini ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini kan ada bahasa Inggrisnya, ada papernya nih. Nah, ada papernya, dia akan menjelaskan arsitekturnya seperti apa sih. Ada application, ada control, ada physical, kemudian nanti di dalam network interface-nya dia pakai apa aja sih? Ada southbound, ada API, dan seterusnya. Lah kalian bisa mengambil, oh saya mau bahas tentang southbound aja deh. Udah, kalian tinggal fokus mencari paper-paper yang berkaitan dengan ini. Bu, saya nggak bisa network interface, saya mau ganti ke OpenFlow aja. OpenFlow itu nama protokolnya ya. OpenFlow protocol is most commonly used, yang paling banyak digunakan di dalam SDN, protokolnya namanya OpenFlow. Oke, OpenFlow saya bisa bahas apa, Bu? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada controllernya kan? Yang kalian bahas misalnya apa? Cara komunikasinya, apakah bagaimana QoS-nya, quality of service-nya. Nah, itu banyak hal yang bisa dibahas. Atau kalian komparasi. Misalnya gini, ada controllernya kan macam-macam nih. Controller yang tadi Bu Frans bilang tadi. Nah, ini controller yang di sini kan di dalam SDN ada banyak controllernya. Nah, controllernya ini bisa kalian compare misalnya. Saya mau nyoba pakai POX, saya mau nyoba pakai Ryu, saya mau coba pakai Floodlight, saya mau pakai Daylight. Kemudian saya akan komparasikan siapa yang dapat mengirim data
paling cepat, misalnya seperti itu bisa masuk ke dalam analisis. Makanya di sini kan saya tulis nih, subtopik TA yang bisa kalian ambil ada 2 macam. Yang pertama bisa dalam bentuk implementasi. Implementasi itu maksudnya gini, saya punya sebuah jaringan itu masih dilakukan secara manual dan saya ingin mengubahnya ke dalam sistem SDN misalnya. Nah, kalian mendapatkan sebuah studi kasus. Tapi bisa juga kalian melakukannya secara analisis karena kita di dalam jaringan tidak selalu membuat, kayak beda kalau misalnya sistem cerdas kan ada produk yang dibuat ya. Kalau di dalam jaringan, kita biasanya melakukan evaluasi terhadap metode. Misalnya kalau pakai Ryu di dalam jaringan A, itu kecepatannya 10. Ternyata ketika saya nyoba di jaringan A yang sama, pakai POX, ternyata dia lebih kenceng. Nah, itu kalian bisa membuatnya sebagai sebuah topik TA. Itu namanya analisis. Analisisnya bisa pakai protokolnya tadi misalnya pakai OpenFlow, atau kalian bandingin controllernya. Nah, itu bisa. Topik-topik TA yang bisa diambil seperti itu. Nah, Bu, saya nggak nemu, saya kepengen implementasi, tetapi saya nggak bisa nemu tempatnya. Itu kan permasalahannya orang jaringan biasanya gitu. Jaringannya cuma sederhana, Bu, cuma di sekolah gitu. Tapi saya ingin improve supaya jaringannya dia lebih kenceng, misalnya lebih baik gitu. Nah, kalian bisa melakukannya secara implementasi secara langsung boleh, atau menggunakan simulasi. Jadi kalian kalau misalnya di dalam SDN itu simulasinya bisa pakai Mininet. Mininet itu seperti ini, dia pakai Linux biasanya. Oke, seperti ini, dia virtualan kalau Mininet itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini pakai program ya. Jadi misalnya kalian install Ubuntu, kemudian kalian install Mininet, kemudian kalian tinggal masukkan script saja sehingga terbentuk seperti ini. Jadi ini adalah controllernya dan ini switch-nya. Ini hostnya. Nah, seperti itu kalau misalnya di dalam software defined networking. Kalian juga bisa pakai NS2, bisa pakai NS3. Cuman dari 3 ini saya lebih menyarankan pakai Mininet. Mininet ini yang paling gampang dibandingkan keduanya. Dari NS2 atau NS3. Gitu. Itu yang terkait dengan software defined networking. Kemudian yang kedua ada wireless sensor network. Sebentar, saya sebelum lanjut dulu. Software defined networking ini ada yang bingung? Salah, pertanyaannya saya ganti. Ada yang ngerti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah ngeluh Bu ya. Sip. Lumayan Bu, lumayan tahu. Lumayan. Jadi maksudnya memang gitu. Kenapa kok saya tempatkan di paling atas? Memang software defined networking ini di dalam lingkungan jaringan ini yang paling high ya. Kebetulan paling high dia sebenarnya hampir-hampir setara dengan network security. Nanti network security ini Pak Warno yang lebih jago menjelaskannya ya. Bagaimana kalian mengamankan jaringan gitu ya. Nah, cuman kalau network security itu kan lebih fokus ke arah mengamankan. Kalau software defined networking itu fokusnya ke arah bagaimana kalian memanajemen jaringan kalian gitu loh. Tetapi yang levelnya adalah middle up gitu. Itu software defined networking. Jadi intinya gini. Pada saat kalian kebingungan, saya harus ngapain Bu dengan topik-topik yang tadi? Cara yang paling tergampang adalah kalian melihat survei paper. Karena di dalam survei paper itu biasanya dia akan membahas secara detail. Contoh ya, topik yang kedua kan tentang tentang wireless sensor network. Sebentar, saya bukain paper soal wireless sensor network. Nah ini contoh. Contoh ketika saya mencari, saya ingin riset tentang wireless sensor network. Oke, saya nggak tahu sekarang di dunia sedang mempelajari apa, gitu ya. Cara tergampang adalah mencari tentang ini, comparative study atau tentang survei paper yang tadi saya bilang. Kalian nanti akan ketemu seperti ini loh. Kelihatan nggak? Jelas nggak di situ? Jelas Bu. Jelas ya. Jadi di dalam WSN, di dalam wireless sensor network, kalian ada aplikasi tipe aplikasi namanya event driven, ada time driven. Cara delivery datanya gimana? Oh, ada real time, ada non real time. Arsitekturnya seperti apa? Ada data centric, ada geocentric. Terus
Saya bahasnya gimana Bu di dalam TA saya? Ambil aja salah satu. Oh, saya di dalam BSN mau fokus di network arsitektur. Oke, saya cari tentang data centric. Udah, tinggal cari aja. Data centric in wireless sensor network. Oke. Udah, kalian akan menemukan paper-paper yang berkaitan dengan itu. Jadi, start awal ketika kalian ingin mencari topik PA saya ini mau diapain, carilah tentang survei paper. Ya, dari survei paper nanti kalian akan ketemu seperti tadi. Kayak gini nanti. Paper yang bagus akan menunjukkan seperti ini. Taksonomi ini namanya ya. Dia pembagian-pembagian tuh, kayak semacam brainstorming. Nah, dari ini kalian mau ambil yang mana? Ambil satu aja cukup kok. Nggak usah semua, nanti otak kalian meledak. Ya, ambil satu aja cukup. Ya, gitu cara untuk menentukan bagaimana sih caranya dari topik TA saya. Dari topik TA saya bisa saya jadikan sebagai tugas akhir. Gitu. Itu sih Bu Frans lebih ke arah gimana caranya kalian mendapatkan ide bagaimana cara saya untuk mencari topik tugas akhir. Gitu ya. Nah, kalau untuk SDN nanti akan masuk di mata kuliah pemrograman jaringan. Kebetulan saya yang ngajar, jadi teman-teman yang ngambil netproc nanti akan saya ajarin secara detail di situ. Ya. Kemudian wireless sensor network ini kebetulan baru masuk di kurikulum berikutnya ya, Bu Rizka ya. Masuk di jaringan nirkabel ini nanti ya. Nanti tapi kalau teman-teman mau ngambil topik tentang ini boleh diskusi sama saya nanti boleh. Kemudian otomasi juga akan masuk di mata kuliah netproc pemrograman jaringan. Jadi nanti akan Bu Frans kasih tahu bagaimana caranya network automation system dan bagaimana mengangkatnya itu menjadi tugas akhir. Oke. Kebetulan tak lihat di sini partisipannya semua ikut netproc nih. Gitu. Nah, ini tinggal ke arah network security multimedia ini yang Mr. Color yang bisa membahas lebih detail nih daripada Bu Frans nih. Gitu. Nah, nanti ya sebentar. Ya, ini kebetulan masuk di kelas saya semua kok ini. Jadi agak mudah. Oke. Dari saya sih itu nanti akan saya share ya PPT-nya ya. Tunggu aja nanti Bu Frans share secara lengkap detailnya bagaimana. Nanti misalnya saya mau ngambil SDN, Bu. Oke, saya kalau mau ngambil SDN, kira-kira saya bisa topik TA-nya apa, nanti akan Bu Frans share sekaligus contoh-contoh paper yang mungkin bisa kalian angkat sebagai tugas akhir. Enak toh, tak carikan papernya toh. Ya, gitu. Tapi nanti kalau untuk topik tentang network security, multimedia service, kriptografi, sama satu lagi cloud computing mungkin bisa dibantu sama Pak Warna ya Pak ya. Nanti sisanya saya ya Pak ya. Oke, dari Bu Frans itu dulu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada Bu. Belum ada. Yang lain? Belum, Bu. Belum. Oke. Tambah pusing pikiran, Bu. Pusing ya, tambah pusing ya. Oke. Ini kayaknya 2 kali kan ya ketemunya kalian, kalau nggak salah tadi disampaikan sama Pak J bahwa kalian 2 kali ketemu ya, 2 kali ketemu ya, minggu depan ketemu untuk proses diskusi. Ya, jadi ada 1 minggu ke depan dari subtopik itu silakan berkoordinasi atau silakan konsultasi dengan saya atau Pak Warna dan Pak Rofik. Nanti kami akan mencoba membantu mengarahkan teman-teman. Tetapi sebelum maju, alangkah baiknya kalau kalian sudah dapat jurnal-jurnal terlebih dahulu. Jadi pada saat maju itu enggak, gitu loh ya. Maksudnya, Bu, saya punya ide begini, atau Pak, saya punya ide begini. Nanti kami yang bertugas mengarahkan. Gitu. Dari saya itu sih, Pak Warna, monggo. Ya, terima kasih Bu Francisca atas penjelasannya.
Jadi sebenarnya untuk multimedia itu tidak nganu ya. Jadi multimedia nanti itu terkait dengan apa dengan aplikasi kalau nanti ya. Jadi tadi itu sebenarnya penjelasan dari Ibu Francisca. Adapun kalau dari saya nanti lebih banyak kepada ini. Kalau Bu Francisca itu lebih ke arah kayak administrasi di apa di routing ya, manajemen ya, manajemen dan umpama nanti sampai pada programming pun itu programming pada wilayah ini, pada wilayah untuk routing ya, kemudian berbagai macam perangkat-perangkat yang memang digunakan di kayak di Asia itu pakai apa Bu Francisca itu ya, yang controller sama itu loh ya. Apa Pak? Kan ada itu controller di Asia itu loh yang untuk mengontrol semua jaringan baik access point. Access point controller. Ada itu. Saya punya Gimana, Pak? beli satu Saya yang harga loading. 6 juta itu loh. Yang harganya 6 juta itu. Harganya 6 juta. Iya. Yang mana ya harga 6 juta ya? Ya, nanti saya jawab Pak. Saya ingat-ingat dulu Pak. Yang Iya. mana yang belinya? Itu kalau nggak salah controller itu kan itu yang bisa itu yang kalau nggak salah programmable itu ya. Mungkin ya. Oh, switch HPE itu toh, Pak? Itu mungkin oh programmable. Ya. Itu harganya nggak 6 juta, Pak, 30. Berapa? 30 juta ya? Iya. Oh, iya. Pakai uang pribadi, Bu. Oh iya, orang kaya. Nah. Switch apa, Bu? Hah? Switch apa, Bu? Itu switch manageable. Jadi biasanya digunakan kalau misalnya kita mau support. Cisco apa katalis, Bu? Cisco apa katalis, Bu? Bukan Cisco, bukan katalis, HPE. Oh, HPE. Ya, HPE. Jadi kalau kita mau main-main karena itu belinya digunakan untuk memang manajemennya untuk ke VLAN sama SDN. Jadi makanya sekalian beli yang agak mehong. Ya. Tapi kok masih nge-lag Bu jaringan, Bu? Kenapa? Tapi kok jaringan masih nge-lag kadang? Ya, biasa jaringan. Aneh kok, Bu. Ya, itu tugas akhirnya mahasiswa kayaknya itu. Lah, kapal kamu ya. Ya. Lah, kalau kamu merasa masih itu nge-lag, ya bagaimana usahamu untuk bisa membuatnya menjadi tidak nge-lag? Makanya kamu masuk di jaringan kan? Betul ya, itu, Pak Warna ya? Maksudnya wilayah Bu Francisca itu ada di manajemen. Nah, kayak kalau saya ini Hah? Apa gara-gara bandwidth itu Bu kok nge-lag? Ya. Iya, mungkin ya. Coba nanti dianalisa ya. Kalau Bu Francisca lebih ke arah manajemen. Tetapi kalau saya ini nanti agak sedikit, ya bukan sedikit ya, memang ada wilayah. Jadi wilayah-wilayah di mana Bu Francisca ada di sana dan wilayah-wilayah saya ada di bagian yang lain. Jadi ibaratnya apa namanya itu? Potongan itu ya, potongan puzzle itulah. Saya ada di wilayah yang memang ya masih satu jaringan, tetapi pada sub detail itu yang lebih berbeda dengan Bu Francisca. Nah, kalau saya itu nanti bagi mahasiswa nanti yang memang ingin ke arah manajemen itu nanti mohon ya itu nanti ke Bu Francisca aja Bu. Soalnya nanti lebih pakarnya ke arah sana. Kalau ke arah saya nanti ya nggak apa-apa sih, tapi nanti kita sama-sama belajar gitu di sana. Karena terus terang saya sedang tidak fokus ke arah sana. Lah, sedangkan fokus saya ini lebih mengarah pada ini nanti saya share aja lah ini apa? Ini saya share ya. Nah, jadi lebih mengarah pada server, cloud, ya, keamanan yang tadi sudah dibicarakan oleh Bu Francisca, fintech, multimedia. Multimedia ini Anda jangan sampai salah ya. Multimedia ini bukan yang dimaksud tidak harus melalui streaming, tidak. Tetapi kalau Anda tahu WhatsApp itu kayak apa, aplikasi hanya chatting, itu juga termasuk wilayah multimedia. Multimedia itu sangat multimedia itu kalau dibuat pokoknya itu ada 4 pokok, yaitu multimedia teks, multimedia image, multimedia audio, dan multimedia gabungan antara audio dan gambar, yaitu video, ya, audio dan gambar namanya video. Nah, termasuk bagaimana melakukan streaming dan sebagainya. Tapi
kalau saran saya, mahasiswa kalau mau ngambil multimedia itu yang gampang-gampang aja lah, yaitu chatting itu aja sudah multimedia. Ya, chatting itu. Ya, chatting itu multimedia. Nanti dari sana nanti bisa dikembangkan. Dari chatting itu bisa masuk multimedia, bisa masuk keamanan juga bisa. Artinya satu aplikasi tetapi bisa digunakan oleh lebih dari satu mahasiswa. Jadi satu mahasiswa mengerjakan satu aplikasi chatting, tetapi ada satu yang lebih mengoptimasikan kepada kecepatan pengiriman. Nah, kecepatan pengiriman ini masuk multimedia. Tetapi kalau aplikasi ini lebih bagaimana supaya data tidak bisa dibaca di jaringan, nah, maka itu masuk keamanan ya. Oke, jadi ini server. Untuk server sendiri ini ada banyak sebenarnya. Ini kebetulan semuanya mengenai database ya, mengenai database. Jadi mahasiswa ini database ini sebenarnya juga masuk wilayah jaringan seharusnya ya. Karena nggak tahu siapa nanti yang berusaha menangani ini. Kalau sistem cerdas saya rasa tidak ya. Sistem cerdas tidak menangani mengenai bagaimana infrastruktur dari hubungan antar database ya. Sebagai contoh misalkan Asia. Ketika puncak KRS-an, maka Asia itu Simaka itu akan mengalami penurunan performance ya. Jadi lemot ya. Jadi bahasa kita sebenarnya lemot. Sebenarnya bukan lemot tetapi servernya sangat-sangat sibuk gitu ya. Servernya sangat-sangat sibuk. Nah, sehingga perlu strategi-strategi bagaimana caranya untuk meringankan kerjanya. Jadi kerjanya ringan itu ada banyak cara sebenarnya. Bisa menggunakan pendekatan cloud, bisa menggunakan pendekatan microservice juga bisa. Jadi ada banyak sekali pendekatan atau pendekatan yang sederhana. Jadi enggak cloud ya, enggak microservice, tetapi memang benar-benar kita lakukan operasi master slave ya, manual. Kemudian load balancer server, ini bagaimana kalau yang tadi itu load balancer untuk database, tapi kalau ini load balancer untuk servernya. Nah, load balancer server ini ada, Anda nanti bisa masuk ke wilayah ngoding, atau bisa hanya sekedar script aja, konfigurasi. Jadi load balancer server ini tergantung dari mahasiswanya. Jadi bisa script ya, atau bisa Anda mengembangkan ya, mengembangkan gambarannya ya. Jadi gambarannya katakanlah server Simaka ya, server Simaka ini anggaplah memiliki satu gini ya. Nah, dia memiliki banyak. Jadi banyak anak juga termasuk ngoding, terserah mahasiswanya ya. Kalau selama ini yang saya ketahui, saya pernah bimbing ya, saya pernah menguji itu anak bimbingnya Bu Francisca itu konfigurasi tanpa script, tanpa ngoding ya. Jadi konfigurasi tapi di dalamnya tetap ada scriptnya ya. Anda bisa menggunakan cron tab atau apa gitu ya, cron tab atau ya apalah di dalamnya itu ada script-script yang bisa Anda lakukan di Linux ya, atau script pakai CLUD sudah ada juga. Kalau CLUD computing itu sudah menyediakan di sana. Nah, ini mengenai server ya. Jadi supaya beban server itu merata. Ini nggak susah sebenarnya, nggak susah. 1 minggu Anda belajar master slave ini bisa sebenarnya. Jadi hanya untuk pengetahuan tambahan ini. Nah, kemudian cloud computing tadi yang dibicarakan oleh Bu Francisca, ini nanti ada beberapa fokus sebenarnya. Jadi fokus utamanya itu adalah pada pertama di mana penurunan harga. Jadi Anda melakukan modeling untuk penurunan harga. Jadi
Sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya ya, kalau ketika kita belajar cloud computing, ya, itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana Anda bisa menekan harga seminimal mungkin, gitu ya. Semua disediakan oleh Google Cloud Platform, GCP disediakan, oleh AWS, oleh Alibaba, oleh Microsoft juga semua sudah disediakan ya. Microsoft Azure itu menyediakan sangat lengkap. Cuman permasalahannya kalau Anda menggunakan semua, ya bahkan Denko itu bisa bangkrut. Ya. Perusahaan Denko itu bisa bangkrut. Tetapi kalau itu bisa dioptimasikan, perusahaan Denko itu bisa sangat-sangat mengurangi biaya besar-besaran gitu ya. Yang sebelumnya dia harus server sendiri, harus beli server sendiri, itu bisa dikurangi besar-besaran gitu ya harganya. Jadi lumayan itu, per bulan bisa ratusan juta itu dihemat ya, bisa bahkan miliar juta per bulan kalau dihitung per bulan. Kemudian ada lagi yaitu service Kubernetes, microservice. Nah, microservice sebenarnya ada beberapa mahasiswa ini sudah ingin belajar mengenai namanya microservice ya. Nah, microservice ini microservice nanti implementasinya Anda akan menggunakan Kubernetes itu paling mentok ya. Jadi setidaknya Anda belajar mengenai Docker dulu aja microservice ya. Microservice ya. Ya, microservice layanan ya. Kemarin ada mahasiswa yang minta bimbingan ke saya ini mengenai bagaimana hanya sekedar service untuk mendapatkan IP mahasiswa. Jadi Simaka ini akan dibuatkan microservice untuk IPK ya. Jadi, Pak, kan itu hanya informasi sederhana, Pak. Iya, memang. Kalau ini hanya digunakan, misalkan Anda ingin menampilkan IP ya seperti mata kuliah web gitu ya, mata kuliah web, database. Nah, dari sana Anda menampilkan mata kuliah. Ini sangat sederhana, hanya meng-query biasa dan ditampilkan kalau di database itu di-query, habis di-query di-echo, selesai sudah. Apakah hanya seperti itu? Tidak. Jadi microservice ini penekanannya adalah bagaimana kalau seandainya yang meminta itu banyak gitu ya. Nanti ini akan ada hubungannya sama load balancer. Cuma bedanya kalau ini semua adalah konfigurasi, ya lebih banyak dikonfigurasi. Tetapi kalau ini Anda mau nggak mau harus develop. Ya kemarin karena anaknya minta untuk microservice, ya maka yang bersangkutan harus mendevelop. Beda lagi kalau seandainya mahasiswanya itu meminta untuk meringankan kerja server. Nah, ini larinya ke sini. Lebih banyak konfigurasinya. Tapi bisa Anda tambahkan script juga bisa. Kalau ada Ya, ada yang mau nambahi? Silakan kalau ada yang mau nambahi nggak masalah ya. Jadi kita sharing-sharing aja ya. Pak, saya pernah Pak itu Pak master slave Pak. Master slave pernah, master pernah, slave master pernah. Slave master ini gini. Kalau master slave itu ibunya menjadi master, anaknya jadi slave. Kalau master ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya umpama di Asia ini rektornya ada 5 gitu ya. Jadi kelima-limanya itu semua jadi rektor. Ini namanya master ya. Semuanya itu bisa melayani anak buahnya semua. Kalau kayak di tempat saya di Pujon itu waktu ada musolanya itu untuk diminta untuk jadi ketua takmir, masing-masing nggak mau jadi takmir. Jadi saya usulkan kalau gitu takmirnya ada 4 aja gitu ya. Maka baru mereka mau. Jadi masing-masing takmir jadi masing-masing LT mewakili 1 takmir, maka ketuanya ada 4 gitu ya. Jadi satu-satunya ada organisasi ketuanya 4 di desa tapi ya. Kalau nggak gitu ya nggak mau. Nah ini namanya master. Jadi induknya ada semuanya jadi induk gitu. Ada beberapa induk semuanya jadi induk. Kemudian slave dan master. Ini aneh ya. Jadi ibunya jadi slave-nya. Jadi induknya jadi slave. Kemudian anaknya jadi masternya. Jadi induknya malah di anaknya. Ini bisa seperti itu bisa. Ini kasus di mana kita ingin menaikkan data otomatis. Misalkan kita masukkan data di desa. Lah desa ini anaknya, induknya kecamatan. Lah data harus mengalir ke kecamatan. Dari kecamatan mengalir lagi ke kabupaten, dari kabupaten mengalir lagi ke provinsi, dari provinsi mengalir lagi ke pusat. Ini sangat berguna untuk misalkan untuk
pemilihan umum ya. Ini pemilihan umum dengan infrastruktur topologi jaringan server seperti ini, maka kerjanya jadi ringan karena semua data dari dapil-dapil itu ya itu semua dimasukkan di kelurahan. Ya, yang paling sibuk adalah kelurahan, tapi kelurahan nggak akan sibuk karena hanya menangani berapa orang aja sak kelurahan, gitu. Sehingga dan datanya ketika sudah selesai ditinggal aja sudah. Nanti biar server bekerja sendiri. Jadi server desa naik ke datanya akan dikopikan, diduplikasi ke kecamatan, duplikasi lagi ke kabupaten, diduplikasi lagi ke provinsi, diduplikasi lagi ke pusat. Jadi ketika enter sudah tidur aja, bahkan adminnya pun juga tidur. Jadi admin KPU di semua Indonesia tidur sudah. Ngelag, Pak. Mungkin kalau saya belum siap, karena saking sibuk mungkin dalam 2 jam, langsung naik ke pusat. Jadi kalau Anda mahasiswa mau melakukan sangat-sangat di yang perusahaan yang punya banyak sekali cabang. Ini maaf ya, kok putus nyambung. Menyediakan kemudian yang berikutnya adalah kayaknya belum tersentuh oleh mahasiswa tadi. Kalau yang atas tadi itu mengamankan proses pengiriman data, servernya dan sebagainya. Kalau yang ini lebih mengamankan pada data. Sebenarnya ini kalau fintech ini lebih dekat pada sistem cerdas ya. Kalau khusus untuk fintech dari semuanya ini yang paling dekat dengan sistem cerdas itu adalah fintech. Tetapi permasalahannya adalah ini kita sudah mulai otak-atik di data di sini ya. Karena kita sudah mulai otak-atik di data sehingga fintech ini lebih dekat dengan sistem cerdas, tapi masih wilayah kita. Kenapa? Karena fintech ini berusaha mengamankan datanya. Jadi data itu akan tetap dibaca. Jadi misalkan Bu Francisca memiliki data siapa sih mahasiswa-mahasiswa yang masuk dalam sistem cerdas itu semua ada datanya. Tetapi bagaimana caranya supaya data yang masuk itu immutable, artinya tidak dapat dirubah oleh siapapun, gitu ya. Ini ada tekniknya, gitu ya. Jadi ini otak-atik data. Jadi ini sekarang ini adalah hal baru ya. Fintech ini dunia baru sebenarnya. Bitcoin, Ethereum, blockchain ini sebenarnya bidang baru ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau masuk ke sini, ini ya cari aja yang mudah-mudah dulu aja, karena itu pasti banyak diterimanya. Karena variasi-variasi dari penelitian di fintech itu juga masih tidak sepopuler yang lainnya. Nah, kemudian oh ya untuk fintech sendiri sebenarnya saya kemarin telah melakukan ya untuk penelitian saya di pemerintah kemarin pada kasus KPU. Jadi KPU itu datanya bagaimana sih? Ya, ketika datanya sudah masuk di database, tetapi pihak adminnya KPU itu bisa membaca database, bisa ngedit, silakan ngedit ya. Tetapi ketika ngedit data di KPU, maka akan ada suatu algoritma itu yang melakukan penghitungan bahwa datanya telah berubah. Ya, jadi maka tidak bisa diakali. Kemarin ada orang KPU tanya, "Loh Pak, kalau seandainya petugasnya itu salah masukkan data, ada kekeliruan bagaimana?" Ya tetap data tidak boleh dirubah, tetapi historinya nggak boleh berubah, tetapi datanya yang terbaru ini bisa berubah, historinya nggak bisa berubah, sehingga ketika dia masukkan ke sana, tetap kecatat bahwa datanya itu ada dua kan ya, data yang sebelum dan data yang setelah ini. Jadi ada telah terjadi perubahan. Kapan tanggal berubahnya itu semua detail. Itu adalah konsep keamanan mengenai Bitcoin ya. Dan di era-era seperti ini kayak startup itu ada dompet digital, e-wallet ya, kayak namanya itu e-walletnya kayak seperti punyanya OVO ya, kemudian GoPay, kemudian apa itu link aja, kemudian apa namanya itu apa ya, link aja, terus apa lagi ya, dompet-dompet digital ya. Itu semua pasti menggunakan
ini ya supaya datanya tidak mudah. Audio video ini mungkin susah bagi Anda mengejarnya, tetapi untuk multimedia ini Anda bisa melakukan dia namanya teks ya, multimedia teks ya, dua topik ya. Di blockchain maka bahkan ada tiga topik. Jadi satu aplikasi bisa digunakan oleh 3 orang gitu ya. Ini bisa. Jadi masing-masing orang akan berkolaborasi menekankan di mana. Oh tak, kamu silakan membuat datanya supaya cepat bagaimana. Tapi saya akan berusaha supaya data yang cepat itu nggak bisa dibaca oleh semua orang gitu ya. Oh saya akan membuat lagi bukan hanya dibaca ketika di jaringan, bahkan ketika di server pun admin nggak bisa merubah di database-nya, nggak bisa dirubah. Nah ini mahasiswa bisa berkolaborasi satu tim 3 orang ini dengan 3 judul yang berbeda, 3 topik yang berbeda juga. Nah, ini. Kemudian untuk keamanan di sini tidak saya tampilkan karena keamanan itu sebenarnya saya sudah ngasih contoh ya, tapi saya juga belum buat jurnalnya, saya juga belum buat artikelnya, saya belum bikin apapun juga, sehingga mahasiswa bisa mengambil dari sana. Ada source code-nya, sudah saya taruh di GitHub ya. Di GitHub sudah ada, tinggal di-clone aja di komputer masing-masing. Lah, kemudian Anda bisa ngerjakan. Itu lebih cepat menurut saya ya. Jadi lebih cepat. Jadi Anda tinggal nge-clone, jadi nggak bikin dari awal ya. Karena semua dari saya. Nah, gitu aja ya, gitu dari saya. Kemudian kayak dulu itu kalau nggak salah saya itu Bubah ya. Mana Bubah di sini? Iya, Halo, Pak. Bubah. Nah, Iya. itu sebenarnya punyamu itu bisa masuk di sini, Bubah ya. Di infrastruktur sini bisa. Konfigurasi mungkin sampean belum ada bayangan ya. Atau mungkin takut ya. Masih mobile ini, Pak. Masih pusing-pusing nggak karuan. Oke, masih mobile? Mobile. Hah? Apa Masih itu? pusing, Pak. Ngobam? Oh, ngobam. Ya wis. Mobile, Pak. Mobile itu artinya bingung. Oh, tak kira kobam. Makasih, Bu Frans. Ya. Nah ini, ini kok gak bisa digeser ya. Oke, itu ya mengenai. Jadi itu mengenai kalau ini nggak ada konfigurasi. Kalau yang ini microservice ini, padahal ada mahasiswa yang minta ini ya, minta untuk microservice. Ya sebenarnya kalau dari tingkat permintaannya nggak sedikit-sedikit tapi banyak gitu loh ya. Jadi microservice ini kecil-kecil yang dikerjakan tapi banyak gitu ya. Jadi harus belajar database MySQL, nggak semuanya, mungkin hanya mengquery satu tabel aja. Kemudian belajar Docker ya untuk membuat image-nya itu. Pak Warna keluar kayaknya. Oh iya, kayaknya nggak stabil ya. Oke. Gini, teman-teman, sembari menunggu Pak Warna gabung ya. Jadi, seperti yang Bu Fran sampaikan itu, kalau misalnya teman-teman bingung, saya lebih suka istilahnya kita membuat semacam
apa ya, komunitas, bukan komunitas sih. Jadi kita semacam membuat grup di dalam tugas akhir itu mengenai topik. Misalnya ada yang, Bu, saya mau belajar tentang SDN. Oke, kita akan bikin grup teman-teman yang mau join di SDN. Nah, di SDN itu nanti Bu Frans akan secara khusus membahas di grup itu topik-topik apa yang bisa kalian angkat di dalam TA. Misalnya di dalam grup itu ada 10 orang gitu ya. 10 orang itu nanti akan saya bagi. 2 akan bahas monitoring, 2 akan membahas tentang load balancing, 2 akan membahas tentang controller, 2 akan membahas tentang open flow dan seterusnya. Tetapi nanti kalian akan memiliki, tetapi fokusnya hanya di situ aja. Paham nggak maksud saya? Artinya kalian nggak perlu mobile, kayak Bubah tadi mobile, saya harus ngapain gitu kan ya. Nah, silakan tentukan aja dari topik-topik itu kalian mau masuk kemana. Tapi sebelum menentukan topik, tentunya kalian harus baca dulu apa itu SDN. Kalian setidaknya tahu minimal basic konsepnya dulu. Apa itu bagaimana manajemen jaringan. Maka silakan bikin semacam grup. Nanti saya akan benar-benar mengarahkan di grup itu topik yang bisa kalian ambil judulnya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, misalnya yang ngerjain tentang load balancing ada 2 orang. Nah, yang satu load balancingnya topiknya tentang ini, tentunya tentang ini. Mereka bisa saling kerjasama, tetapi mengerjakannya di studi kasus yang berbeda, misalnya seperti itu. Menurut Bu Frans, itu mengerjakannya jauh lebih cepat dibandingkan kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi kalian punya satu forum di mana isinya semuanya membahas tentang SDN. Satu membahas tentang load balancing, satunya traffic engineering misalnya. Lah di dalam traffic engineering ini, aku nggak ngerti caranya setting mininetnya gimana. Ternyata temenmu yang lagi ngerjain di topik yang sama, dia udah berhasil. Nah itu bisa saling membantu. Nah pengalaman teman-temannya Bu Frans di ITN, itu mereka membuat tugas akhirnya menjadi lebih cepat ketika dibuat semacam forum seperti itu. Gitu. Mohon maaf ya, jaringannya putus ya tadi. Iya Pak, nggak apa-apa. Gitu. Jadi mungkin dari penjelasan yang bisa diberikan oleh saya dan Pak Warna, kalian bisa sambil membaca. Kalau misalnya bingung, kalian juga bisa mencari referensi-referensi, minimal tahu basic konsepnya dulu. Baru setelah itu nanti membuat semacam forum atau membuat semacam grup yang fokus di situ aja. Jadi kalau saya mau ngambil SDN ya udah fokusnya di situ aja, yang lain-lainnya udah tutup mata sudah. Kayak gitu. Nanti ada saya, ada Pak Warna yang akan membantu. Misalnya Pak Warna nanti ada teman-teman yang memang belajarnya mau security, nanti akan berada di dalam satu grup yang isinya security talk pembahasannya. Kayak gitu. Dari Bu Fransi seperti itu, tetapi saya kembalikan kepada teman-teman semua, kalau misalnya ingin single fighter aja it's okay, tetapi kalau misalnya ingin ngerjakan TA-nya bisa lebih cepat, saya bisa memberikan saran seperti itu. Gitu. Monggo Pak Warna dilanjut. Ya. 10 menit ya Pak ya, karena habis ini udah harus balik ke... Jadi itu tadi sebenarnya. Untuk multimedia, itu saran saya Anda bikin chatting aja lah, itu ide yang paling sederhana. Dan untuk fintech itu blockchain. Untuk blockchain ya itu pengamanan datanya gitu ya. Kayak data Desimaka ya, gini gambarannya gini. Data Desimaka itu kan bisa dilihat oleh admin ya. Saya dulu pernah di UPTSI, saya bisa melihat semua nilai mahasiswa dari database MySQL. Oke ya. Nah, fintech ini berusaha mengamankan data yang sudah ada di Desimaka itu bisa dilihat oleh adminnya, tetapi nggak bisa dirubah, gitu loh ya. Adminnya bisa merubah, tetapi akan muncul algoritma untuk langsung mengetahui bahwa itu telah terjadi perubahan. Nah itu ya, itu saya simpulkan begitu ya. Jadi multimedianya mungkin bisa ini saya nanti di chat ya. Multimedianya itu bisa multimedia chatting, teks yang paling sederhana. Kemudian blockchain itu ya kasusnya bagaimana Desimaka itu supaya nggak bisa dirubah bahkan oleh adminnya. Bahkan kalau ada mahasiswa yang sudah menyusup masuk ke dalam database Desimaka itu juga nggak bisa berubah. Ya bisa sih bisa berubah, tetapi akan langsung muncul terjadi perubahan. Nah ketika ada perubahan maka algoritma itu harus melakukan recovery, pemulihan data kembali ke asal. Itu fintech ya. Kemudian microservice ya dan cloud computing ini penekanan pada penurunan harga. Kemudian mengenai konfigurasi server ya dan juga keamanan. Ini akan saya chat aja ya, saya ringkas ya untuk multimedia. Oke gitu aja. Saya rasa nanti sambil saya teks. Oh ya, jadi gini. Nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin manajemen jaringan, nanti saya mohon ya itu kalau bisa ke Bu Francisca. Nanti kalau dengan saya
supaya nanti saya nggak belajar double gitu loh ya. Daripada terus terang aja kalau Anda ingin di manajemen jaringan, Pak, saya ingin bagaimana mengoptimasi jaringan bandwidth dan sebagainya. Nah itu ya kalau ke saya jujur aja nanti akhirnya saya harus berusaha membaca dan berusaha untuk belajar lagi semuanya gitu. Tetapi kalau Anda ingin lari ke saya, kalau saya sebenarnya larinya ke sebenarnya ujungnya nanti ke cloud dan programming ya, cloud computing ya, konfigurasinya pun juga konfigurasi cloud ya, Kubernetes pun juga sama konfigurasi, semuanya konfigurasi, database konfigurasi, kecuali 2 yang nggak konfigurasi yaitu fintech ya, chatting multimedia itu yang ngoding, fintech, chatting multimedia dan juga microservice ya. Mungkin mahasiswa sebelumnya kalau Pak saya berat Pak kalau ngoding Pak ya Anda ganti aja konfigurasi untuk server gitu aja. Ya, load balancer. Database-nya kah yang kamu load balance atau servernya? Gitu aja. Oke, gitu. Saya chat aja ya, mahasiswa. Oke, silakan Bu Francisca kalau ada yang mau disampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Warna. Jadi gitu teman-teman, tujuannya adalah ketika kalian ingin membahas tentang security, multimedia, dan juga cloud computing, kalian bisa koordinasi dengan Pak Warna. Nanti beliau akan mencoba mengarahkan judul-judul yang bisa kalian ambil. Sementara untuk yang bersifat seperti manajemen jaringan, wireless sensor network, software defined networking, teman-teman bisa konsultasi dengan saya. Nanti artinya kalau misalnya kalian ingin belajar manajemen jaringan, Bu, tapi jangan belajar ke Pak Warna, misalnya langsung ke saya aja, jadi kalian udah tahu, udah langsung tepat sasaran gitu loh nembaknya ya, gitu ya. Jadi nggak kerja double gitu. Itu sih, Bu Rizka. Ada tambahan, Bu Rizka? Oke, terima kasih Bu Francisca dan Pak Warna. Nah, ini teman-teman semuanya udah dikasih tuah ya, petuah atau pandangan gitu ya, mungkin sama Bu Fran sama Pak Warna juga. Nah, ini waktunya teman-teman. Jadi masih ada 7 minggu gitu ya. 7 minggu ini bukan untuk teman-teman memikirkan topik apa yang diajukan, tapi dalam 1 minggu ke depan teman-teman minimal sudah ada progres mau ambil yang mana. Seperti itu. Karena minggu depan kita masih ada kuliah tamu lagi, seperti yang disampaikan Pak Jenal tadi, untuk koreksi gitu ya, untuk progresnya teman-teman sampai di mana, sehingga teman-teman di sini sangat dibantu sekali. Dan jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman segera berkonsultasi baik ke Bu Frans ataupun Pak Warna ataupun di sana tadi ada Pak Kolis, Pak Budi gitu ya yang jaringan, bisa teman-teman cek di link kepakaran yang sudah saya share tadi di main room. Kemudian kalau untuk masalah topiknya kayaknya sudah jelas semuanya kayaknya Bu Frans ya tadi ya, Pak Warna juga ya, teman-teman ya. Apa ada yang bertanya lagi mungkin terkait temanya untuk teman-teman yang lain? Ada Bu. Oh ada, masih ada nih Bu Francisca. Bisa dibuka pertanyaan dulu karena ini yang di breakout yang lain masih belum selesai juga yang konsentrasi yang lain. Oke, silakan. Oke, Mas. Mungkin ini lebih ke arah Pak Warna sih pertanyaannya. Monggo. Untuk yang multimedia, Iya, itu kan tadi kan udah jelaskan kayak ada chatting atau ada kayak audio atau video. Nah, kalau semisal nih, semisal mau mengangkat judul tentang streaming server itu kan juga sudah termasuk video kan Pak? Itu apakah diperbolehkan Pak? Maksudnya kayak streaming server di Linux lah. Iya. Bisa tuh, bagus itu. Bisa Mas, streaming server Mas. Source code-nya nggak harus bikin dari awal. Jadi saya tekankan source code-nya nggak harus bikin dari awal. Anda bisa cari di GitHub, ya di GitHub. Kemudian nanti kita optimasikan di kecepatannya. Nanti Pak, saya nggak bisa membaca frame datanya Pak. Nah nanti akan saya tunjukkan di manakah di script-nya itu frame data itu berada. Sebenarnya itu cara yang cerdas Mas, bukan cara Benar, Pak Warna kayaknya jaringannya nge-lag.
Nge-lag. Cara cerdas tugas Putus. akhir. Artinya Xiamen Ini. Jia itu clone ya. Setelah di clone, kemudian tak tunjukkan Nge-lag lagi ya? Iya kayaknya Bu. Pak Warna nggak kemeng nggak tangannya gitu? Menang gitu ya. pengiriman. Ya, Tiba-tiba file pengiriman. Kayaknya internetnya Pak Warna. Bu Francisca sebentar, saya potong sebentar ya. Jadi ini saya harus ke main room sama ke breakout yang lain. Nanti kalau memang dirasa sudah cukup untuk breakoutnya di jaringan, bisa langsung diakhiri ya Bu Francisca ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama. Oke. Kamu sudah pernah nyoba apa belum? Apa namanya itu sampai Rayes? Iya Pak. Sudah pernah lihat atau belum? Nyobanya pernah Pak dulu. Nggak apa-apa. Pas SMK. Jadi saya streamingnya itu di CentOS. Streaming server. Iya, oh ya ada source code-nya ya. Iya, jadi kayak apa namanya CMS-nya itu CMS-nya itu kayak kita nyari kayak WordPress atau gimana, tapi CMS yang khusus untuk streaming itu Pak. Nah nanti yang plugin-pluginnya itu kita cari manual. Oh, bisa. Cuman nanti kalau di sini nanti kita cari di GitHub aja ya supaya lebih cepat. Atau kalau seandainya Anda bikin produk yang sudah jadi, kalau bikin produk umpama di sana itu memang ada wilayah di mana kita bisa melakukan manipulasi pengiriman datanya nggak apa-apa Mas. Jadi nanti umpama ada wilayah bisa kita manipulasi, nggak apa-apa, itu malah lebih mudah ya. Jadi kita tambahkan misalnya ada menyediakan skripnya di sana untuk melakukan manipulasi itu, ya itu lebih mudah. Jadi artinya nanti keunggulan apa yang kita tawarkan gitu loh Mas ya. Ya yang sederhana-sederhana aja, ya nggak usah yang kita compare dengan produk-produk yang sudah ada, mungkin terlalu jauh ya, karena kelas kita berbeda. Tetapi maksudnya kita melakukan sesuatu penambahan dikit apa di sana gitu. Itu cara yang cerdas itu Mas. Jadi aplikasinya nggak bikin dari awal, tapi tinggal menambahkan yang sudah ada. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Warna. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Mumpung ketemu loh ini. Iya. Karena by text dengan penjelasan secara live itu berbeda. Belum apalagi misalnya saya dan Pak Warna mungkin ada kesibukan lain yang membuat akhirnya teks kalian tertumpuk dan tidak terjawab gitu loh. Jadi mumpung ini ada kesempatan, silakan kalau mau tanya. Ini saya share di chat ya. Kalau barangkali ada yang mau ngomong copy. Ini yang dari saya. Nah, ini ada topik ngoding dan topik non-ngoding konfigurasi. Jadi ada topik ngoding dan topik non-ngoding. Ini bisa Anda pilih ya. Ya artinya saya nggak akan sedetail ini ya. Ini kalau kayak tadi itu misalkan kayak multimedia punyanya Rayes itu kan nggak masuk sini ya. Bukan berarti saya nggak nerima. Karena ini saya carikan yang kira-kira pintu-pintu masuk yang Anda mudah gitu ya. Mungkin Anda belum mengenal, tapi sebenarnya itu pintu masuk yang sebenarnya tidak terlalu banyak yang Anda pelajari di sana. Jadi tahapan-tahapannya nanti itu nggak akan banyak banget. Yang di chat itu loh ya. Jadi Anda bisa lihat di chat saya. Itu tahapan-tahapannya nggak akan banyak. Kecuali cloud penurunan harga. Ya penurunan harga sih gampang kelihatannya ya. Tapi banyak sekali yang harus Anda pelajari sana ya di cloud itu ya. Jadi itu malah besar. Nggak ada ngoding di sana, nggak ada ngoding, hanya suatu pemodelan, modeling ya, modeling. Jadi jujur ya, yang konfigurasi cloud itu nggak ada ngoding, tetapi modeling, itu berat itu ya. Oke.
Jadi Anda lihat di chat saya itu kan ada konfigurasi. Kalau database dan web server itu sama-sama servernya itu load balancer itu ya tergantung Anda bisa script bisa konfigurasi ya, bisa nambah script, ada 3 ya, bisa konfigurasi, bisa nambah script dan bisa ngoding. Untuk chat ini ada 3, bukan ketiga-tiganya Anda kuasai enggak. Chat ini itu aplikasi bisa untuk 3 orang gitu ya. Ya, kayak kurang enak gimana ya. Satu aplikasi bisa 3 orang. Ya, bisa 3 orang. Jadi ada yang fokus di multimedianya, aplikasinya sama gitu ya. Ada yang fokus di keamanannya. Loh Pak, kok enak Pak? Nge-lag lagi kayaknya. Tangannya kayak mau haum. Baik Bu Fran, saya mau bertanya. Boleh, silakan Zaki. Oke, untuk yang diterapkan Bu Fran nanti tadi bisa ditransmisi jaringannya pakai. Silakan, Bu Fran. Iya, mungkin ya Bu ya, ada tenggat waktunya gitu kapan dimulainya gitu. Jadi itu di luar jam kuliah ya Bu ya? Ya, di luar yang saya sampaikan tentang forum tadi ya. Iya Bu. Ya, itu berlakunya di luar jam kuliah ya. Jadi misalnya kalau teman-teman silakan janjian dulu dengan teman-temannya, aku mau ngambil tentang SDN, ya udah kumpulin aja teman-temannya mau bahas tentang SDN, silakan bikin grupnya, nanti boleh invite saya. Kalau di topik-topik saya, boleh invite Pak Warna kalau di topik-topiknya Pak Warna gitu ya. Jadi biar saya rasa 1 minggu tuh cepat loh ya. Jadi kalau bisa ya segera dipelajari mungkin hari ini atau besok, teman-teman boleh mempelajari basic konsepnya aja terus menentukan topik yang mau kalian ambil gitu ya. Baik, terima kasih Bu Fran. Jadi silakan dikoordinir ya Zaki ya, teman-temannya nanti kira-kira mengambil topik yang sama. Saya yakin kan kalian punya grup bersama nih. Nah, silakan dikoordinir aja siapa yang mau ngambil topik apa, mana topik apa, silakan dibuat grupnya dan setelah itu silakan dosennya di-invite. Gitu Pak Warna? Iya. Jadi tadi saya bilang ke teman-teman supaya kerjanya lebih cepat dan tidak terlalu mereka fokusnya kemana-mana. Jadi mereka saya minta untuk membuat semacam grup yang tadi Pak Warna sebutkan tadi, supaya misalnya mengambil topik yang sama. Topiknya misalnya mengambil tentang multimedia service. Nah nanti misalnya ada Rais, ada Irfan, ada Juan misalnya nih. Nah nanti dari masing-masing mereka nanti bisa memilih, saya mau ngambil tentang teksnya, yang satu mengambil tentang audionya, misalnya yang satunya ngambil tentang videonya, dan seterusnya seperti itu. Nanti tinggal dibagi, nanti dari kita sebagai dosen tinggal membaginya aja, mereka membahas tentang ini, membahas tentang ini, membahas tentang ini gitu. Tapi menggunakan satu platform yang sama, selama itu level TA-nya, bobot TA-nya ada, nggak apa-apa. Gitu Pak, biar mempercepat mereka untuk bisa mengerjakan TA-nya lebih fokus gitu. Ya. Oh ya, saya kira Pak Warna nge-lag. Kok nggak ada? Enggak. Saya kira nge-lag. Itu Zaki? Teman-teman yang lain, ada yang mau tanya? Terima kasih banyak Bu Fran. Pak Ya, Warna. sama-sama. Halo Bu, saya Bu mau tanya. Boleh, silakan. Ini saya mau memastikan saja, kan kemarin saya sudah bimbingan. Untuk load balancing berarti yang dikompar itu minimal 3 metode Bu ya? Sebenarnya gini, tidak ada minimal. Jadi bagaimana melihat bobot TA itu bisa dilihat dari satu studi kasus yang kamu ambil. Kalau studi kasusnya itu dirasa sudah cukup high, sudah cukup, maka kamu mengcompare misalnya hanya 2 saja, it's okay. Tetapi kalau studi kasusmu itu tidak terlalu kompleks, maka kamu harus menambah metodenya di situ. Jadi mainnya di situ. Nah sekarang tergantung kamu studi kasusnya ada di mana. Kalau kamu bisa memberikan studi kasus yang kompleks, 2 saja cukup. Tapi kalau studi kasusnya hanya sesederhana misalnya, saya mau coba load balancing tapi di kampus aja Bu. Nah itu kan trafficnya, apalagi dengan kondisi sekarang trafficnya tidak terlalu tinggi, jatuhnya kamu harus mengkomparasi metodenya agak banyak gitu. Gitu Rizky. Kalau Bu, studi kasusnya itu usaha wifi itu? Nah itu terlalu sederhana sih menurut saya, karena
apakah kecuali kalau usaha wifi-nya itu dia trafficnya sangat tinggi sehingga membutuhkan load balancing, nah, kayak gitu tuh baru kamu bisa mengcompare-nya 2 aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa memberikan data bahwa trafficnya sangat tinggi, nah ini harus dilihat lagi. Jadi sebelum bisa menentukan saya harus pakai 2 metode, 3 metode, atau cukup 1 metode saja, saya harus tahu dulu datamu seperti apa. Gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Rizky. Yang lain? Nggak ada yang tanya, ini berarti udah dapat judul semua deh kayaknya. Saya Bu, mau tanya lagi Bu. Ya boleh, Raye, silakan. Saya ini sebenarnya masih bingung sih Bu, masih di ambang-ambang tengah-tengah yang nggak jelas ini Bu. Jadi gini Bu, kan tadi kan Bu Fran kan udah menjelaskan kalau misalkan apa namanya mencari kayak tempat studi kasus itu Bu ya. Ya. Kan ini kan saya kan kebetulan sudah nemu Bu buat tempatnya itu Bu. Itu juga tempat kerja saya sendiri. Oke. Soalnya saya kebetulan juga bangun jaringan sana tuh ya juga bangun dari awal gitu Bu. Nah, yang mau tanyakan tuh kalau misalkan saya mau ngambil kayak semacam kayak manajemen jaringan sana, itu minimal itu ada kriterianya nggak? Maksudnya buat bobotnya itu Bu. Kriteria. Soalnya kalau misalkan kita manajemen kan emang bingung mau yang mana ini, manajemen satu, manajemen yang ini, manajemen yang itu kan gimana itu loh Bu. Oke. Yang pertama, kalau kriteria pasti ada ya. Makanya bagaimana kita menentukan dari pihak dosen membimbingnya, bagaimana cara menentukan levelnya ini sampai di mana, itu memang pertama kita harus tahu data dulu. Tapi kalau memang membangunnya dari nol berarti kan awalnya memang tidak ada. Ya, namanya orang melakukan manajemen itu terjadi jika sistem itu sudah berjalan dan dirasa kurang baik. Kayak misalnya tadi Mawan tadi bilang masih ngelek-ngelek Bu internetnya. Artinya kan sistem itu sudah berjalan dan dia merasa bahwa ini harus dioptimasi nih. Nah, itu manajemen itu berlaku kriterianya ya cukup kamu tinggal misalnya compare 2 aja cukup gitu. Tapi kalau memang membangunnya dari nol, artinya kan kamu starting point-nya ini sudah harus lebih ke arah planning, ya kan? Planning kira-kira kalau saya punya jaringan seperti ini, cocoknya saya kasih apa nih? Akhirnya efeknya adalah kamu membuat sebuah sistem baru, melakukan sebuah rekomendasi, istilahnya kan gitu. Yang awalnya tidak ada menjadi ada, ya kan? Nah, karena itu nanti komparasinya tinggal di-compare aja misalnya dengan sistem yang saya jalankan sekarang kira-kira nanti akan mencapai QoS-nya sekian gitu. Jadi sistemnya adalah bentuknya rekomendasi, bukan lagi dalam bentuk analisis perbandingan metode, nggak bisa karena sistemmu baru mau mulai start gitu loh. Paham nggak Rais maksudnya Bu Frans? Foto nge-flash ya Bu. Jadi kan gini, orang kalau melakukan manajemen jaringan, ya, namanya orang memanajemen itu kan artinya sudah ada sistemnya, kemudian kita tata, ya kan? Tapi kalau startmu adalah dari nol, membangun dari awal, artinya sistem kan belum ada, iya kan? Kamu hanya bisa mengangan-angan, kira-kira kalau sistemnya jaringannya seperti ini, saya harus pakai metode apa nih? Perlukah saya pakai VLAN? Ataukah saya cuma cukup atur bandwidth-nya aja? Ataukah perlu saya ada VLAN, ada bandwidth-nya, kemudian ada ini, ada ini, ada ini. Artinya itu kan starting point-nya dari nol, ya kan? Itu levelnya bukan manajemen nanti jadinya. Levelnya adalah bentuk rekomendasi karena startnya dari nol, membangun dari awal. Kamu memberikan rekomendasi, gitu loh. Ya, artinya ya topik TA-mu adalah kira-kira dengan jaringan seperti ini, saya ingin merekomendasikan ini. Saya rekomendasikan VLAN, nanti hasilnya apa? Saya rekomendasikan bandwidth, hasilnya apa? Saya rekomendasikan misalnya routing, hasilnya apa? Jadi topik TA-mu ini adalah membangun jaringan dari nol. Tetapi mencakup semuanya. Routingnya dapat, kalau misalnya mau ditambahin VLAN itu termasuk manajemen juga dapat, dimasukin bandwidth-nya juga dapat, itu boleh. Tetapi overall ya. Kalau misalnya kamu cuma bahas, Bu, saya mau manajemen jaringan aja, ya udah berarti kamu cuma tinggal ambil
VLAN doang, misalnya kayak gitu ya. Ambil manajemen bandwidth doang, tetapi itu hanya bisa dilakukan setelah ada komplain. Kayak misalnya tadi Mawan komplain, oh nge-lag Bu, artinya kan dia sudah merasakan nih, ada user experience-nya. Nah kalau tidak ada user experience alias membangun dari nol, artinya ya ibaratnya kamu membangun rumah, ya kamu harus ada kamar mandinya, ada furniturnya, ada apa, yang awalnya nggak ada sama sekali, sehingga jadi ada. Nah, yang dilaporkan apa Bu di dalam tugas akhir saya? Ya reportmu konfigurasi VLAN, hasilmu gimana? Setelah routing, hasilmu gimana? Lebih ke arah situ sih. Gitu. Nah, jadi berhati-hatilah ketika kamu memilih implementasi. Ya, implementasi itu bisa dalam bentuk analisis dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, bisa bentuk dalam hal seperti kamu build dari nol. Nah, itu beda konsep nanti. Gitu. Rais. Ya, Bu. Udah ada gambaran atau tambah pusing? Ya, ya begitulah. Artinya kalau misalnya kamu harus buat dari nol, kamu akan parameternya akan lebih banyak dibandingkan kamu harus menganalisis sistem yang sudah ada. Ya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Ya, Bu. Jadi kalau tanya, Bu, kalau misalnya saya mau pakai studi kasus dari tempat kerja saya, boleh banget. Cuman harus tahu data awalnya apa. Gitu. Data awalnya nggak ada data, Bu, orang nggak ada jaringan awalnya. Oke, berarti kita build dari awal, kita bangun dari awal. Karena kita bangun dari awal, apa saja yang harus kita bangun? Nah, itu yang parameternya menjadi mungkin 2-3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan sistem yang sudah ada. Artinya jaringannya udah ada, terus kita mau optimasi. Nah, itu beda cerita. Ya, berarti apa aja yang maksudnya kayak, walaupun itu hal yang kayak istilahnya kalau dari sisi jaringan tuh sangat-sangat ya spirit, tapi ya kayak misalkan hotspot gitu, bukan hotspot kan saya kan di kantor saya kan router kan emang dari nol, dulu tuh emang nggak ada router. Nah jadi router itu saya isi itu hotspot terus habis itu QWI-nya juga masuk, firewall-nya juga masuk, sama router sama routing. Nah itu kalau misalkan yang cuma 4 bagian itu aja sih Bu, itu apakah emang sudah mungkin bisa ngangkat lah ke TA-nya itu Bu? Oke, contoh ya, teman-teman tak kasih contoh. Ini dari kasusnya Rais, awalnya nggak ada router, kemudian ada router. Kemudian kamu mengkonfigurasikan ada hotspot, ada routing, ada manajemen bandwidth. Oke, secara materi, ini semua kan kalian dapat di mata kuliah, ya kan? Ya kan? Nah, setelah kamu dapat di mata kuliah, kalau kamu hanya konfigurasi sebatas ini saja, maka yang terjadi adalah tidak ada bobot TA. Gimana caranya supaya ada bobot TA? Oke, saya konfigurasi hotspot, tapi hotspotnya ini tak kembangin. Misalnya di loginnya saya kasih ada kriptografinya, jadi orang nggak bisa sembarangan masuk, misalnya seperti itu. Atau misalnya tambahin di routing. Oh, routingnya ini pakai OSPF kan tinggal klik selesai ya, tinggal masukin networknya aja selesai. Oke, saya nggak pakai routing ini deh, saya analisis kalau misalnya saya pakai routingnya ini saya tambahin ada load balance, jadi misalnya ada failover, ada load balance, nah ini masuk ke BBOTA-nya. Oh ada lagi manajemen bandwidth tinggal dimasukin Q3 selesai. Nah itu tugas mata kuliah, gimana caranya nge-upkan menjadi level TA? Oh, saya tambahin deh ada metode apa ya? Oh, misalnya saya tambahin ada PCK, ada HTB, sama ada apa lagi gitu. Nah, itu akhirnya jadi bobot TA-nya dapat. Paham maksudnya? Jadi nggak cuma konfigurasi hotspot, klik, selesai. Wes, kamu dada-dada ya, nggak bisa. Hotspotnya diapain? Harus ada idenya. Nah, oh hotspotnya tak tambahin itu deh. Waktu login tak tambahin kriptografi, ada Kafka-nya, ada ininya, kemudian hotspotnya ini dia bisa dimasukkan ke dalam log dan sebagainya gitu. Jadi idenya justru dapat di situ, tapi basicnya ada. Bikin apa? Hotspotnya diapain? Nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Kalau gini Bu, hotspotnya itu apa namanya ada username-nya. Nah terus habis itu kebetulan tuh load balancing itu sebenarnya ada, tapi ISP yang backingan baru dicopot. Nah, terus kalau yang routing itu cuma sebatas routing basican aja sih Bu. Jadi kayak istilahnya kayak dari beda IP itu maksudnya biar bisa ping ke yang lainnya gitu Bu.
basic banget sih Bu. Dan itu juga ngambil juga sebagian besar dari load balancing yang baru dicabut ISP satunya itu Bu. Nah itu sih Bu. Gimana Bu? Gimana? Artinya gini loh, Riz. Saya harus mendapatkan data secara lengkap ya, supaya bisa menentukan kira-kira dari data awalmu ini, studi kasusmu ini bisa saya jabarkan ke arah mana supaya dapat level TA-nya gitu loh. Ya. Kayaknya nanti tektok pribadi aja ya. Siap Bu. Oke. Teman-teman ada yang punya studi kasus juga nggak? Atau malah gelap? Gelap Bu. Gelap. Semakin gelap kalau misalnya kalian nggak pernah kuliah. Nah itu makin gelap sudah. Kuliah cuma ngerjain tugas, habis itu langsung dah absen, selesai. Makin gelap lah kalian. Ya. Oke gitu. Jadi mungkin gini, yang mungkin ya kalau saya menjadi kalian adalah satu, saya nggak ngerti Bu ini topiknya apa, saya juga nggak tahu harus masuk topik yang mana, ya nggak? Kebanyakan Iya gitu Bu. sih Bu. Ngomong apa Bu Frans sama Pak Warna nih, saya nggak paham gitu kan ya, ya kan? Ya, nanti saya dan Pak Warna mungkin akan memberikan referensi ya Pak ya. Kita cari referensi-referensi sederhana yang misalnya implementasi dari load balancing seperti apa, implementasi keamanan jaringan seperti apa. Dari situ mungkin kalian ada gambaran dari main topik yang besar tadi. Saya dan Pak Warna nanti akan share ya di grup ya. Nanti dari situ kalau masih nggak ngerti silakan tanya. Ya, jangan sungkan-sungkan tanya, ya lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Setelah itu segera tentukan topik. Setelah menentukan topik, kamu bisa segera mencari judul TA. Nek topiknya ambiar, apalagi judulmu, ya kan? Ya. Bu, ya, Bu. Boleh. Saya mau nanya soal yang WSN ini Bu, yang wireless sensor network. Ini kan kalau saya cari-cari lihat-lihat referensi kan dia masalahnya itu bisa yang soal yang infrastruktur jaringan gitu lah Bu. Cuman dia bagian yang topologi nih. Nah itu biasanya kalau di bagian infrastruktur jaringan topologi ini untuk permasalahannya itu di bagian mananya ya Bu biasanya Bu? Jadi gini, konsep dari wireless sensor network itu adalah bagaimana cara kalian untuk mendapatkan data yang dikirimkan oleh sensor-sensor yang disebar di sebuah tempat gitu ya. Sensornya disebar di sekitar gunung misalnya. Nah, permasalahannya kan di gunung itu belum tentu ada sinyal ya kan? Ya, kayak kalau misalnya di gunung tidak ada sinyal, yang kalian lakukan bisa apa? Oh, komunikasinya ini bisa lewat wireless, dilakukan secara lokal, gitu kan ya. Nah, secara lokal itu akan dikumpulkan datanya, kemudian akan ada namanya base station yang bagian pengepul datanya ini yang dia bertugas untuk mengirimkan secara IoT. Gitu. Nah, lalu kalau saya ingin membahas tentang infrastrukturnya bagaimana, Bu? Nah, membahas tentang topologi di dalam wireless sensor network itu kan ada macam-macam. Atau gampangannya gini deh, misalnya kalian belajar tentang jaringan dasar itu kan ada topologi bus, star, mesh, dan seterusnya. Nah, topologi ini kan ada kelemahan, ada kelebihan, ya kan? Nah, sama di dalam wireless sensor network juga. Mereka punya topologi yang tadi saya bilang tadi ada data centric, ada yang position centric. Kalau di WSN namanya gitu. Kalau data centric berarti dia posisinya ada yang misalnya bentuknya cluster base, ada yang beda lagi gitu ya. Kalau misalnya saya naruhnya sensornya acak begini, tetapi saya menggunakan topologinya star misalnya, lah kalau konsentratormu mati, datamu kan nggak akan terkirim nih. Oh berarti nggak cocok pakai star. Oh saya coba pakai mesh ya. Nah itu nanti bisa di-compare Juan dari situ. Artinya setiap peletakan sensor, setiap komunikasi di dalam wireless sensor network itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Itu yang perlu kamu analisa. Kira-kira kalau misalnya saya taruh gunung, topologi yang cocok apa nih? Oh topologi yang cocok ternyata pakai mesh. Ketika kamu pindah wireless sensor networkmu itu ke dalam peternakan misalnya, atau misalnya ke dalam
sawah misalnya, untuk mengetahui kadar air di dalam sawah misalnya kayak gitu, oh nggak bisa ternyata pakai STAR, susah, butuhnya pakai mesh. Nah itu beda, walaupun sama-sama wireless sensor networknya. Jadi gini, intinya adalah kalau kita ingin mengevaluasi infrastruktur, kita harus mengetahui dulu latar belakang studi kasus kita di mana. Penempatan penggunaan topologi STAR di gunung belum tentu cocok kalau diletakkan di dalam sawah. Paham maksudnya Bu Frans nggak? Iya Bu, paham Bu. Paham ya? Nah itu yang perlu kamu analisis. Nah untuk ini kamu nggak harus langsung menggunakan alat secara langsung. Kamu bisa pakai simulator. Ada banyak, ada Contiki, ada Koja, ada Omnet++, ada NS2, NS3, kemudian kalian pakai karbon juga bisa. Jadi nggak harus langsung secara real harus bikin sensornya, bikin IoT-nya, enggak, pakai simulator aja cukup. Gitu. Ya Bu. Terima kasih Bu.